Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunilas Basara dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu tentang kromosom, gen, dan DNA. Jadi di sini quote saya itu adalah janganlah merasa sombong dengan apa yang kalian perbuat karena di atas langit masih ada langit. Lanjut ke materi. Yang pertama itu ada kromosom. Kromosom adalah badan atau benda-benda halus berbentuk seperti bintang lurus atau bengkok yang mudah menyerap zat warna. Komposisi kromosom dapat dilihat ketika sel sedang aktif membelah, khususnya pada fase metafase dari pembelahan sel. Pada saat ini, kromosom terdiri atas benang-benang yang memendek, menebal, mudah menyerap zat warna, dan tersusun teratur di bidang ekuatorial atau bidang pembelahan. Perhatikan gambar di samping. Sel yang tidak dalam fase membelah, kromosomnya berupa benang tipis dan panjang disebut kromatin. Oke, selanjutnya itu ada struktur kromosom. Yang pertama, sentrometer atau kinektor, yakni daerah penyempitan kromosom. Bagian ini tidak mengandung gen atau faktor pembawa sifat. Saat sel membelah, bagian sentrometer terdapat tempat menempelnya serabut atau benang-benang spindel untuk menggerakkan kromosom ke arah kutub-kutub sel. Yang kedua, lengan atau badan kromosom adalah bagian yang mengandung benang-benang kromonema. Secara anatomis, lengan kromosom terdiri atas selaput, matriks, dan kromonema. Di dalam kromosom berderet faktor pembawa sifat atau gen. Ini gambarnya di samping. Selanjutnya ada bentuk dan ukuran kromosom. Panjang kromosom antara 0 sampai 0,2 sampai 50 pi kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada metasentrik, yang kedua ada submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, yang keempat ada telosentrik. Selanjutnya itu ada jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada setiap jenis makhluk hidup berbeda dengan jumlah kromosom pada spesies lainnya. Oleh sebab itu, jumlah kromosom pada setiap sel makhluk hidup merupakan kriteria untuk identifikasi spesies. Pada umumnya, makin dekat kekerabatannya, jumlah kromosom dan struktur kromosom makin mendekati. Ini di sini ada gambarnya. Selanjutnya, ada macam-macam kromosom. Kromosom dibedakan menjadi dua, yaitu autotosom. Autotosom adalah kromosom yang tidak berperan menentukan dalam mengatur jenis kelamin. Di dalam kromosom ini terdapat gen-gen yang berperan mengatur sifat tubuh selain sifat jenis kelamin. Jumlah autotosom ada 2N, jumlah kromosom kelamin atau gonosom. Yang kedua, gonosom atau kromosom seks adalah kromosom kelamin yang berperan menentukan jenis kelamin. Jumlah gonosom hanya 1 sampai 2 buah dalam setiap sel satu individu. Yang itu ada ploidi atau perangkat atau genom. Pada setiap sel tubuh, kromosom sejenis selalu berada dalam keadaan berpasang-pasangan. Pasangan kromosom yang mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi sama disebut kromosom homolog. Pada sel tubuh lalat buah terdapat 8 buah kromosom. Setiap kromosom homolog berpasang-pasangan, sehingga dalam sel tubuh lalat buah terdapat 4 pasang kromosom homolog. Setiap sel tubuh lalat terdapat 4 macam kromosom. Jumlah macam kromosom disebut ploid atau set atau perangkat. Dalam sel tubuh terdapat 2 perangkat kromosom, maka disebut diploid sama dengan 2N. Sedangkan dalam setiap jenis kelamin atau sel gamet hanya terdapat 1 set kromosom atau 1 perangkat kromosom disebut haploid sama dengan IN. Selanjutnya ada DNA dan RNA. DNA dan RNA itu adalah suatu molekul pada inti sel yang menyusun materi genetik semua makhluk hidup. Demikian juga pada virus. Asam nukleat ada 2 macam, yaitu deoksiribonukleat atau DNA dan deoksiribonukleik RNA. DNA merupakan suatu polimer yang disusun oleh unit-unit yang tersusun berulang-ulang membentuk polinukleotida yang tidak bercabang. Setiap unit monomer disebut nukleotida.
Setiap nukleotida tersusun oleh 3 komponen, yaitu ada gula, ada basa nitrogen, terus ada asam fosfat. Oke, lanjut ke replikasi DNA. Proses replikasi DNA itu ada 3 tahap. Yang pertama, ada replikasi diawali dengan terhidrolisisnya ikatan hidrogen antara basa-basa pada rantai nukleotida oleh enzim nuklease. Kemudian diikuti dengan pemisahan pasangan 2 pita DNA yang saling berpilin. Yang kedua, tahap kedua setelah terjadi pemisahan masing-masing pita DNA, induk akan mempersiapkan diri sebagai cetakan template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplemennya dengan dikatalasir oleh enzim DNA polimerasnya. Yang ketiga itu, ada tahap nukleotida tersebut akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Setiap kembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplemen yang baru. Nah, selanjutnya ada fungsi DNA. Fungsi utama DNA ini adalah mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Proses replikasi DNA merupakan proses kompleks yang menyangkut banyak fungsi dari sel. Pada sel-sel binatang, termasuk manusia, replikasi DNA berlangsung hanya pada waktu-waktu tertentu selama kehidupan sel, yaitu pada sel-sel yang siap membelah secara mitosis. Fungsi kedua itu berkaitan dengan sintesis protein. Sebelum berlangsung sintesis protein, informasi genetik dalam rangkaian nukleotida DNA ditransfer inti sel ke dalam rangkaian spesifik molekul RNA. Pada sel-sel eukariot, salinan RNA, inti interogen atau hnRNA diproses dalam inti dan akan ditampilkan dalam sitoplasma sebagai messenger RNA atau mRNA. Setelah berada dalam sitoplasma, mRNA akan melekat pada ribosom dengan bantuan RNA tipe lain, yaitu transfer RNA atau tRNA. Asam-asam amino yang terdapat pada sitoplasma akan diikat dan dibawa ke ribosom untuk dicetak sesuai dengan kodon atau triplet basa dari mRNA. Selanjutnya ada RNA. RNA sendiri itu dicetak oleh DNA melalui proses transkripsi. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi RNA. RNA terdiri atas 2 macam, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik itu hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu menyintesis protein. Yang B itu ada RNA non-genetik. mRNA merupakan RNA terpanjang yang terbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai pola cetakan membentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua ada tRNA. tRNA itu merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ribosom untuk disusun menjadi protein. Bagian tRNA yang dapat terhubung dengan kodon basa nitrogen mRNA disebut antikodon. Yang ketiga ada RNA. RNA ini merupakan dengan jumlah terbanyak hampir 80% dan seluruh jumlah RNA. Strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel, RNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Selanjutnya itu ada perbandingan DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA ini adalah dua jenis asam nukleat yang berperan penting dalam pertumbuhan sifat-sifat menurun. Keduanya memiliki sejumlah perbedaan, yaitu ini di sini ada tabelnya. Yang pertama itu kalau DNA itu hanya ditemukan dalam nukleus, yaitu dalam kromosom. Nah, sedangkan DNA itu ditemukan di dalam sitoplasma, terutama pada ribosom di dalam nukleus. Lalu
itu yang tadi tempat ditemukan. Nah, selanjutnya itu bentuk. Kalau DNA itu berbentuk rantai panjang dan ganda atau double helix. Kalau RNA itu berbentuk rantai pendek dan tunggal. Jadi dia cuma satu aja. Yang perbedaan yang terakhir itu ada fungsi. Fungsi DNA ini berhubungan dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Kalau RNA fungsi berhubungan erat dengan sintesis protein. Selanjutnya itu ada kadar. Kalau DNA ini kadarnya tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Kalau RNA kadarnya dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Lalu ada jenis basa nitrogen. Di DNA ini basa nitrogennya terdiri atas purin, adenin, guanin, pirimidinnya, timin, dan sitosin. Kalau RNA itu ada purin, guanin, pirimidin, urasil, sama sitosin. Nah itu. Terus ada gen dan alel. Gen ini merupakan unit yang menentukan sifat yang dapat diwariskan suatu organisme. Gen sebagai unit yang diwariskan tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator. Promotor merupakan tempat dimulainya proses replikasi DNA atau sintesis protein. Terminator merupakan tempat berakhirnya proses replikasi DNA atau sintesis protein. Sifat dan fungsi gen. Gen berperan dalam proses kehidupan melalui pengendalian pembentukan enzim dan protein. Enzim memegang peran penting dalam kehidupan organisme, yaitu sebagai katalisator dalam menjalankan reaksi kimia dalam proses metabolisme seluler. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa fungsi gen adalah untuk terutama pada di dalam nukleus. Yang pertama itu mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Yang kedua menyampaikan informasi genetik ke generasi berikutnya. Lalu ada letak gen. Di dalam kromosom, gen tersusun rapat di sepanjang kromonema. Berada pada suatu tertentu disebut lokus. Kumpulan atau himpunan gen yang lengkap dari suatu organisme disebut genom. Faktor yang berfungsi menentukan tampilan suatu sifat dalam dua atau lebih bentuk yang berlainan disebut alel. Selanjutnya ada alel ganda. Alel ganda ini di antara jutaan pasangan alel yang terdapat dalam sel tubuh, terdapat pasangan alela berbeda yang menimbulkan karakter berbeda, tetapi menempati seri lokus yang sama. Alela yang demikian disebut alela ganda atau multiple allelomorphi. Contoh sifat yang dipengaruhi oleh alel ganda antara lain warna rambut pada kelinci. Selanjutnya itu gen dan yang efeknya terbatas pada jenis kelamin tertentu atau sex limit gen. Gen yang efeknya terbatas pada jenis kelamin dijumpai pada manusia seperti suara besar, berkumis, berjenggot. Lazimnya hanya dijumpai pada laki-laki. Walaupun ada laki-laki yang suaranya tidak besar, tidak berkumis, dan tidak berjenggot, sebaliknya dijumpai pula wanita yang bersuara besar dan berkumis. Berdasarkan suatu analisa, gen untuk tanda-tanda kelamin sekunder dijumpai baik pada wanita maupun pria. Namun, karena perbedaan hormon menyebabkan berpengaruh terhadap tumbuh tidaknya tanda-tanda kelamin sekunder tersebut. Nah, terus ada gen yang dipengaruhi jenis kelamin atau sex influence gen. Lazimnya, kepala botak terdapat pada orang laki-laki, walaupun sekalinya juga dijumpai pada wanita. Yang menyebabkan kepala botak pada seorang pria adalah gen penyebab botak baik dalam keadaan homozigot maupun heterozigot. Pada wanita, hanya dalam keadaan homozigot dominan, seorang wanita akan botak. Dalam keadaan heterozigot dan homozigot resesif, seorang wanita normal. Jika gen penyebab botak misalnya B, maka genotip dan fenotipnya adalah sebagai berikut. Ini ada gambarnya di sini. Jadi misalkan kalau genotipnya itu B besar itu botak-botak, terus B besar B kecil itu botak, terus yang wanitanya itu tidak botak. Kalau B kecil itu tidak botak dua-duanya. Selanjutnya itu sejumlah gen yang berderet pada kromosom masing-masing mempunyai tugas khusus. Ada yang aktifnya pada saat masih embrio, ada yang pada masa kanak-kanak,
yang aktifnya secara karakter. Selanjutnya ada hipotesis satu gen atau satu protein. Telah kita ketahui bahwa dalam setiap proses sintesis, diperlu adanya enzim yang bertindak sebagai katalisator. Bila tubuh satu organisme memerlukan satu jenis enzim untuk keperluan suatu proses sintesis, sel akan menanggapinya dengan memerintahkan DNA untuk membuat enzim yang diperlukan tersebut. Dalam penelitiannya, G.W. Bendel dan E.L. Tatum pada tahun 1941 menyimpulkan bahwa untuk setiap pembentukan suatu enzim, satu enzim dilakukan oleh satu gen. Oleh karena itu, keduanya membuat hipotesis yang berbunyi satu enzim satu gen. Selanjutnya, hipotesis ini keduanya disempurnakan menjadi satu gen, satu protein, dan terakhir menjadi satu gen, satu polipeptida. Oke, sekian dari saya, presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.